Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya baik? Baik, jadi sebelum mulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Doa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Biar bisa Ibu masukkan absen. Ada? Tidak? Tidak ada, oke. Semuanya sangat semangat sekali ya pada pagi hari ini. Kalau begitu, Ibu mau kita tepuk semangat dulu deh sebelum kita memulai pembelajaran. Ibu arahkan ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus sekali ya semuanya. Oke anak-anak, tolong perhatikan. Ibu bawa salah satu media untuk kita belajar pada hari ini. Ada yang tahu ini apa? Betul sekali, ini adalah gitar. Gitar itu adalah salah satu alat apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Silakan. Iya, gitar adalah alat musik. Nah, sekarang kalian tahu kan arah pembelajaran kita hari ini? Materi apa? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangannya, biasakan ya. Saat kalian tahu, angkat tangannya. Baik, betul sekali ya. Kita akan belajar tentang bunyi hari ini. Jadi, Ibu akan tuliskan di papan. Materi hari ini adalah bunyi. Bunyi ini sudah sering kalian dengar kan dalam kegiatan kita sehari-hari. Salah satu contohnya apa? Yang paling sering kita lakukan. Bunyi itu apa sih? Ada yang mau angkat tangan? Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangannya tinggi-tinggi yang mau menjawab. Ya, silakan. Betul sekali. Salah satu contoh kita dalam sehari-hari, bunyi itu adalah berbicara atau berkomunikasi ya. Kita setiap hari hampir setiap menitnya berkomunikasi dengan orang lain. Itu disebut bunyi. Nah, contoh yang lain apa sih bunyi itu? Iya, betul sekali. Kita mendengar musik ya. Mungkin tidak setiap hari, tapi kita pernah mendengar musik. Musik itu juga adalah salah satu bunyi. Mungkin yang lain ada? Ya, bel sekolah, ibu guru mengajar, betul sekali. Itu semua adalah bunyi. Jadi bunyi itu apa sih kira-kira? Kenapa kita bisa berbunyi? Baik, Ibu jelaskan ya. Bunyi adalah sesuatu yang dapat didengar oleh telinga. Nah, bunyi ini dihasilkan melalui getaran. Getaran tersebut memiliki gelombang yang merambat sehingga diantarkan ke telinga kita oleh perantara. Perantaranya itu apa saja? Ada yang bisa jawab? Tidak, baik Ibu jelaskan ya. Perantaranya itu ada 3. Ada udara, ada air, dan juga ada benda padat. Jadi bunyi merambat bisa melalui ketiga perantara tersebut. Lalu kenapa manusia bisa berbunyi ya Bu? Apakah kita bisa bergetar? Apakah saat kita bersuara kita harus bergetar? Tidak. Yang bergetar adalah pita suara, betul sekali. Jadi saat pita suara kita bergetar, disitulah bunyi mulai keluar dan terdengar. Kenapa bisa terdengar? Karena diantarkan oleh perantara tadi, yaitu air, udara, maupun benda padat. Pada saat kalian teriak di sini, apakah teman kalian yang lain mendengar? Tentu saja didengar, karena ada udara yang mengantarkan getaran tersebut. Getaran ini dihasilkan oleh pita suara. Nah, getaran ini menghasilkan gelombang. Gelombang ini merambat melalui udara sehingga teman kalian dapat mendengar kalian pada saat berbicara. Ibu akan tuliskan di papan. Bunyi merambat melalui 3 perantara.
ada udara, air, dan juga benda padat. Nah, setelah kita belajar tentang bunyi, sumbernya, dan juga perantaranya, sekarang kita akan lanjutkan ke intensitas. Intensitas bunyi. Apa itu intensitas bunyi? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca bukunya? Belum tahu? Baik, Ibu jelaskan. Intensitas adalah kuat lemahnya suatu bunyi. Jadi, intensitas ini mempengaruhi bunyi yang kalian dengar. Apakah terdengar keras atau terdengar pelan. Itu namanya intensitas. Kita akan belajar menggunakan gitar ini tentang intensitas bunyi. Nah, intensitas tersebut dipengaruhi oleh dua faktor. Intensitas, dua faktor ya. Yang satu, bagaimana besar kecilnya, besar kecil getaran yang diberikan. Nah, faktor keduanya adalah jarak. Nah, kita coba pakai gitar ini untuk praktek. Nah, jika Ibu genjreng gitarnya dengan keras, suaranya akan sangat besar, bukan? Kalian mendengarnya dengan keras. Nah, kalau Ibu pelankan, suaranya akan sedikit kecil dan sedikit rendah. Nah, ini namanya intensitas. Lalu intensitas ini dipengaruhi oleh jarak. Yang paling depan dengarnya pasti suaranya sangat besar ya. Pada saat diberikan kekuatan yang besar, maka suaranya akan besar. Nah, yang paling ujung dengarnya pasti sedikit kecil, tidak sebesar yang di bangku depan. Nah, itu namanya intensitas, dipengaruhi oleh getaran yang diberikan dan dipengaruhi oleh jarak. Nah, anak-anak, ada yang mau coba ke depan buat praktek? Kita coba sama-sama dengarkan bagaimana intensitas bunyi ini bekerja. Silakan. Bagus sekali ya, tepuk tangan untuk teman kalian sudah berani maju dan mencoba. Sekarang kalian bisa paham kan? Jika kita petik keras, suaranya akan sangat besar. Nah, kalau kita petik pelan, suaranya akan kecil. Ini yang dinamakan intensitas. Oke, baik. Karena kita sudah di akhir pembelajaran, Ibu mau salah satu menyimpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan, ada yang mau? Ya, silakan berdiri dari sana. Baik, tepuk tangan untuk teman kalian. Betul sekali ya. Pagi ini kita belajar tentang bunyi atau suara. Kita bisa lihat di sini, kita baca di sini. Bunyi itu adalah sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Nah, sumber bunyi ada banyak ya pada saat kita berbicara maupun alat musik yang kita pelajari hari ini. Nah, bunyi itu merambat melalui 3 perantara. Ada udara, ada air, dan juga benda padat. Nah, intensitas bunyi adalah kuat lemahnya suatu bunyi yang didengar oleh telinga kita. Nah, intensitas bunyi ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu ada getaran yang diberikan, besar kecilnya getaran yang diberikan, dan juga jarak. Nah, kalian bisa mengaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari, mengamati setiap benda yang menghasilkan bunyi. Ingat ya anak-anak, bunyi dihasilkan karena ada getaran. Jika tidak ada getaran, maka tidak ada bunyi. Salah satunya ini. Ini adalah benda padat. Jika kita pukul benda padat ini, kita berikan sebuah gerakan, maka di sana akan ada getaran. Karena partikel benda padat itu sangat padat, bunyinya jadi cepat. Kalau di air partikelnya sedikit, bisa dikatakan longgar, maka suaranya akan sedikit lemah, tetapi kita tetap bisa mendengar. Baik, itu saja materi yang dapat Ibu jelaskan kepada kalian untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya dan perhatian.
latihannya serta keaktifannya. Kita akan bertemu minggu depan. Ibu tutup pembelajaran ini dengan Parang Santi. Om Santi, 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 Om.